Halo, selamat berjumpa kembali para mahasiswa farmasi di perkuliahan standarisasi obat alam. Untuk minggu ini kita pakai video aja ya. Nah, jadi di perkuliahan kita minggu kemarin kita kan sudah mempelajari apa itu standarisasi dan kenapa standarisasi itu penting ya. Jadi, nah untuk pertemuan hari ini kita akan membahas standarisasi tentang Simplisia ya, Simplisia dan juga penanganan pasca panen dari Simplisia. Nah, kita minggu kemarin sudah belajar tentang apa itu standarisasi, yaitu serangkaian persyaratan, prosedur, dan juga metode pengujian yang ditetapkan untuk menjamin konsistensi mutu suatu produk dan juga konsistensi khasiat dari produk. Nah, konsistensi ini hal yang penting ya, seperti kemarin saya menjelaskan bahwa mutu suatu obat tradisional, baik dia dari pembuatan hari ini maupun pembuatan besok dan seterusnya, itu harus konsisten ya mutunya. Dan kalau mutu suatu produk itu konsisten, nanti diharapkan akan muncul khasiat yang konsisten juga, gitu kan? Ya nanti ini akan kita bahas lebih rinci di belakang ya. Nah, jadi yang distandarisasi itu apa saja? Nah, tidak hanya proses pembuatannya yang terstandar, tapi juga persyaratan. Persyaratan itu artinya misalnya seperti ini ya, kalau kadar air Simplisia itu misalnya harus kurang dari 10%. Nah, itu persyaratan. Nah, jadi persyaratan untuk pembuatan Simplisia atau Simplisia sebagai bahan baku, baik hari ini, besok, tahun depan, dan seterusnya, itu tetap sama persyaratannya, misalnya kurang dari 10%, misalnya seperti itu. Kemudian juga metode pengujiannya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan metode pengujian yang berbeda-beda atau bervariasi ya untuk misalnya menguji tadi ya kadar air, cemaran mikroba dan sebagainya. Kalau misalnya kita selalu menggunakan metode yang bervariasi, kan kadang hasilnya juga bervariasi atau berbeda-beda ya. Nah, makanya untuk metode pengujian ini itu juga harus konsisten atau sama ya. Nah, ini siapakah yang mengatur untuk konsistensi prosedur ya? Nah, itu kemarin sudah kita bicarakan, yaitu di Indonesia punya CPOB, atau kalau dalam obat bahan alam itu CPOTB. Ya, jadi di CPOTB itu diatur misalnya tentang kebersihan ruangannya seperti apa, ya, personelnya harus seperti apa. Nah, itu semua diatur. Kemudian kalau masalah metode pengujian dan juga persyaratan, itu kita beracuan kepada kompendia ya atau farmakope herbal atau materia medika ya, berbagai peraturan Badan POM, peraturan Menteri Kesehatan dan seterusnya. Nah, itu acuan kita ya. Nah, untuk minggu ini kita mengingat kembali dulu tentang Simplisia ya. Nah, jadi Simplisia itu apa? Kalau kalian masih ingat, jadi Simplisia itu adalah bahan alami yang digunakan untuk obat ya, bahan baku obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga. Jadi hanya dikeringkan saja. Ya, jadi misalnya kita punya misalnya kayu manis kering dan seterusnya gitu ya, belum diproses lebih lanjut, artinya belum diekstrak dan seterusnya. Ya. Nah, Simplisia itu berupa bahan nabati atau dari tanaman, bahan hewani atau dari hewan, dan juga pelikan atau mineral ya. Mineral misalnya kalau kita pakai disediaan, kalau kalian dulu belajar farmasetika itu kan ada vaselin, kemudian parafin, sera alba, sera flava, dan seterusnya. Nah, itu termasuk, kalau sera masuknya ke hewani ya, karena dia adalah lilin, lebah ya. Jadi kalau misalnya mineral itu misalnya vaselin, parafin seperti itu. Nah, jadi Simplisia itu terutama di sini kita banyak bicara tentang Simplisia nabati ya. Karena memang Simplisia nabati ini mayoritas yang dipakai dalam pembuatan jamu atau obat tradisional. Walaupun mungkin yang dari Simplisia hewani atau mineral juga mungkin ada, tapi kita banyak pakai Simplisia nabati. Jadi di sini saya tekankan atau kita tekankan ke
standarisasi untuk Simplicia nabati ya, atau dari tumbuhan. Nah, Simplicia dari tumbuhan ini, dia merupakan bahan baku pembuatan obat tradisional atau jamu. Nah, kemarin sudah saya terangkan ini. Jadi ini Simplicia yang masih berupa rajangan atau kering, dia itu adalah bahan baku dari obat tradisional. Nah, Simplicia ini kan tadi belum mengalami proses pengolahan apapun, kecuali pengeringan ya. Nah, jadi dia hanya bahan yang dikeringkan. Kan kita dulu sudah belajar farmakognosi, ada misalnya bagian daun, kemudian batang, bunga, dan seterusnya. Nah, kemudian dari Simplicia ini kita bisa membuat serbuk dengan cara digiling atau misalnya di blender ya. Nah, seperti misalnya kalian fitokimia kemarin kan ada yang pakai bahan itu kulit pisang. Nah, kulit pisang kering itu merupakan Simplicianya. Kemudian kalian bisa serbuk itu misalnya yang kering bisa di blender, digiling, dan seterusnya. Itu bisa membentuk suatu Simplicia serbuk seperti ini. Nah, kemudian dari Simplicia serbuk kita bisa membuat ekstrak. Ya, ekstrak kan kalian kemarin sudah belajar tentang fitokimia ya, sudah banyak belajar tentang cara-cara ekstraksi dan seterusnya. Ya, nah itu kita bisa membuat ekstrak. Artinya dengan cara melarutkan si serbuk ini dengan misalnya menggunakan pelarut tertentu ya. Artinya zat-zat aktif yang ada di dalam Simplicia itu kita tarik menggunakan pelarut tertentu ya, supaya di dalam ekstrak ini itu tertinggal zat aktif yang berguna atau berkhasiat. Nah, kemudian baik Simplicia dalam bentuk serbuk, dalam bentuk ekstrak maupun bentuk rajangan ini itu bisa dibuat menjadi produk obat tradisional. Jadi kita mau membuat suatu produk obat tradisional itu sebenarnya bebas ya. Kita mau dari ekstrak, dari serbuk atau dari rajangan yang masih kering seperti ini. Tapi tergantung bentuk dari obat tradisional yang akan kita buat ya. Misalnya di sini kalau kapsul itu bisa berasal dari serbuk Simplicia atau serbuknya itu diekstrak dulu, baru ekstraknya ditambahkan dengan bahan pengisi, baru masuk ke dalam kapsul. Nah, kemudian ada yang bentuk misalnya tablet. Nah, kalau tablet dia umumnya ekstrak dulu, ya. Ekstrak diberi bahan pengisi, bahan penghancur dan seterusnya. Kayak kalian belajar FTS padat ya. Nah, itu kemudian dikampa menjadi tablet. Nah, seperti itu. Nah, ada nggak sih Bu misalnya produk obat tradisional yang dijual di pasaran tapi bentuknya masih rajangan? Jawabannya ada, ya. Tapi ini penggunaannya tradisional sekali. Misalnya rajangan Simplicia seperti ini langsung dikemas di plastik kemudian dijual. Itu ada. Nah, nanti cara pemakaiannya bisa direbus atau diseduh dan seterusnya. Ya. Kemudian ada nggak sih Bu yang jualan produk obat tradisional tapi serbuknya dipakai? Ada ya. Jadi nanti serbuk ini biasanya diseduh dengan air panas. Jadi memang macam-macam sekali bentuk produk-produk jamu atau obat tradisional yang ada di pasaran. Nah, jadi bahan bakunya itu bisa berupa Simplicia, bisa berupa maksudnya yang di dalam produknya itu ya, bisa berupa Simplicia seperti ini, bisa berupa serbuk atau bisa berupa ekstrak. Nah, jadi kalau kalian beli obat tradisional atau jamu, lihat deh di situ mesti ada apa namanya deskripsinya ya. Jadi ini isinya ekstrak atau serbuk atau apa gitu. Nah, nanti di situ kalian akan lihat komposisi dari produk obat tradisional. Nah, ini ya, di dalam suatu Simplicia, nah itu seperti tadi saya jelaskan, itu bisa dibentuk sebagai atau menjadi ekstrak. Nah, dan juga di dalam si Simplicia atau ekstraknya ini terdapat suatu senyawa aktif. Misalnya kalau di temulawak itu misalnya punya senyawa aktif namanya kurkumin ya. Nah, si kurkumin ini itu nanti yang akan eh, menimbulkan suatu khasiat dalam tubuh kita gitu ya. Jadi ini seperti halnya obat yang masuk dalam tubuh kita akan terdisolusi dan seterusnya, kemudian berikatan dengan reseptor, kemudian menimbulkan suatu efek ya kan. Kalau farmakologi kalian sudah banyak belajar juga mungkin ya. Nah, kalau misalnya
obat tradisional juga sama ya, di dalamnya itu ada suatu zat aktif atau senyawa aktif yang itu bisa menimbulkan suatu efek. Misalnya kurkumin efeknya bisa melindungi liver gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita itu melakukan standarisasi ya pada Simplisia misalnya, kita menjamin bahwa mutunya itu bagus dan mutu yang bagus itu juga konsisten gitu kan. Nah, jadi kalau kita melakukan standarisasi pada Simplisia, nah dan juga standarisasi pada ekstrak dan juga standarisasi pada senyawa aktif. Nah, harapannya khasiat yang ditimbulkan itu juga konsisten gitu ya. Nah, dan bagus tentunya. Nah, jadi itu tadi kenapa di awal saya sebutkan konsistensi khasiat ya. Jadi kalau dari awal kita sudah mencoba menjaga mutu Simplisia, kemudian kalau dia dibentuk menjadi ekstrak, kita juga jaga mutu suatu ekstrak. Nah, itu harapannya senyawa aktifnya itu juga kadarnya juga akan terus konsisten gitu. Nah, kadar senyawa aktif yang terus konsisten ini akan menjamin khasiatnya itu juga akan terus konsisten gitu ya. Jadi semoga bisa ditangkap ya. Jadi kalau misalnya Simplisia dibuat menjadi suatu ekstrak, nah kita punya standar tersendiri ya. Misalnya randoman ekstraknya itu berapa, gitu kan? Nah, di randoman ekstrak yang terus konsisten itu pasti di dalamnya kan juga senyawa aktifnya kan juga akan terus konsisten, gitu kan? Nah, jadi ini yang nanti akan mempengaruhi pada khasiat suatu obat tradisional. Nah, kemudian selanjutnya ya. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi, Simplisia itu bisa langsung dibuat menjadi produk ya. Contohnya tadi misalnya rajangan, misalnya temulawak atau jahe yang misalnya langsung dimasukkan plastik, kemudian langsung dijual. Nah, itu artinya Simplisia itu langsung bisa menjadi sebuah produk obat tradisional gitu kan. Nah, tapi ada juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Simplisia itu bisa diekstrak dulu atau ekstraknya bahkan bisa difraksinasi dulu ya. Masih ingat kan ya fraksinasi itu apa? Jadi ekstraknya itu masih kita kelompok-kelompokkan lagi sesuai dengan kepolarannya. Nah, itu ekstrak atau fraksi itu nanti bisa dibuat menjadi sebuah produk ya. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini, berarti Simplisia itu berperan atau bertindak sebagai bahan baku. Nah, bedakan kalau di sini ya. Nah, ini berarti Simplisianya dia langsung menjadi produk, artinya dia langsung dijual sedemikian rupa gitu ya. Nah, kalau ini dibuat ekstrak dulu atau fraksi, kemudian menjadi produk, nah ini berarti Simplisia perannya sebagai bahan baku. Jadi memang Simplisia itu perannya bisa sebagai produk dan juga sebagai bahan baku. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya Simplisia sebagai produk. Nah, misalnya dalam bentuk rajangan, ya seperti tadi ya potongan rajangan yang kering. Nah, itu langsung diseduh atau direbus menggunakan air ya. Penggunaannya seperti itu di masyarakat ya. Jadi kalau masyarakat itu kan nggak pakai etanol untuk menyeduh ya, nggak boleh ya. Nanti bukannya berkhasiat malah mabuk nanti ya. Nah, jadi diseduh atau direbus menggunakan air panas. Kemudian bisa juga tadi Simplisia yang dalam bentuk serbuk ya. Jadi ada yang Simplisia rajangan, ada juga yang serbuk. Nah, itu bisa langsung diseduh. Atau misalnya bentuk produknya seperti tadi yang sudah saya terangkan, kapsul atau tablet tapi isinya itu adalah serbuk dari Simplisia. Jadi belum diekstrak ya. Nah, kemudian contoh kedua, kalau misalnya isinya itu adalah dari ekstrak atau fraksi, kemudian dibentuk menjadi produk. Nah, contohnya bisa macam-macam, bisa kapsul, bisa tablet, kemudian salep. Jadi salepnya itu isinya misalnya ada juga ekstrak, misalnya daun binahong gitu ya, untuk salep perawatan luka, atau isinya aloe vera misalnya. Nah, untuk juga membantu sebagai pelembab dan seterusnya. Nah, atau krim dan lain-lain yang isinya itu ekstrak, gitu ya. Jadi sekarang tolong bedakan bahwa produk obat tradisional itu bentuknya macam-macam. Ada yang isinya Simplisia, baik itu rajangan maupun serbuk. Ada juga yang isinya adalah dari ekstrak. Artinya kalau ekstrak itu Simplisianya sudah melewati proses ekstraksi. Seperti itu ya.
Nah, jadi Simplicia yang akan digunakan sebagai bahan baku atau yang akan digunakan sebagai produk, ya, itu perlu pertimbangan ketiga hal ini ya. Jadi yang pertama, jadi Simplicia sebagai bahan kefarmasian atau bahan baku, ya, itu harus memenuhi syarat-syarat ini, ya. Jadi harus memenuhi parameter ini, yaitu misalnya kebenaran jenis. Ya, dulu waktu farmakognosi kita sudah belajar bahwa Simplicia itu harus benar. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kapsul atau tablet temulawak tapi yang kita ambil jahe, ya itu artinya tidak benar. Jadi penting sekali yang pertama adalah kebenaran jenis Simplicia. Nah, di sini peran identifikasi itu sangat penting. Dulu di farmakognosi kita sudah belajar bagaimana kita mengidentifikasi suatu Simplicia secara mikroskopis maupun juga makroskopis, seperti itu ya. Jadi kebenaran jenis. Kemudian yang kedua adalah kemurnian. Jadi murni itu maksudnya bebas dari kontaminasi kimia dan biologis. Kontaminasi kimia itu apa? Misalnya kontaminasi dari apa ya? Misalnya senyawa-senyawa kimia yang berbahaya gitu ya, logam-logam berat kayak gitu. Nah, kontaminasi biologis misalnya dari patogen ya, bakteri-bakteri patogen yang berbahaya seperti itu ya. Jadi kemurnian atau bebas dari kontaminasi. Kemudian juga aturan penstabilan. Jadi dalam kita menyimpan suatu Simplicia, kita itu perlu menjaga kestabilannya ya, seperti obat juga sama ya. Kalau kita nyimpan suatu obat, kestabilannya juga harus dijaga. Misalnya disimpannya di yang terlindung dari matahari gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu jadi wadah untuk menyimpan Simplicianya sendiri juga harus baik, kedap udara gitu ya misalnya. Kemudian penyimpanannya juga tadi ya misalnya jauh dari sinar matahari dan seterusnya. Kemudian waktu transportasi ya. Misalnya kalau suatu pabrik obat tradisional, misalnya dia pesan Simplicia dari tempat lain, bisa gitu. Jadi dia tidak harus membudidayakan sendiri ya tanamannya. Misalnya dia pesan dari tempat lain ya, petani-petani, misalnya petani budidaya jahe gitu. Saya pesan ya gitu. Nah, selama transportasi itu juga harus dijaga tetap stabil. Ya, jadi transportnya ya misalnya nggak di truk yang bak terbuka lah ya. Nah, pasti ada bak tertutup. Kemudian diperhatikan juga ini suhunya berapa dan seterusnya. Nah, itu tadi. Kemudian yang kedua, nah Simplicia sebagai bahan baku dan juga produk yang dikonsumsi ya. Tadi kalau kita bicara tentang Simplicia sebagai produk kan berarti dia langsung dikonsumsi. Nah, itu juga harus memenuhi parameter mutu, keamanan dan juga khasiat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk Simplicia yang seperti ini tadi, ini kan langsung diseduh atau direbus gitu ya. Misalnya kita punya jamu yang langsung diseduh seperti ini, itu kan langsung dikonsumsi. Berarti apa? Berarti ya harus aman dong dia, misalnya bebas dari kontaminan tadi gitu ya. Masa Simplicianya berjamur atau apa, terus kita konsumsi kan sangat berbahaya. Jadi itu seperti apa ya, paradigmanya itu Simplicia ya seperti obat yang langsung kita konsumsi kan. Jadi pasti dia harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan juga khasiat gitu ya. Nah, kemudian Simplicia kalau dia sebagai bahan baku seperti tadi, nah itu dia mutu Simplicia itu juga akan bertanggung jawab atau berkontribusi terhadap khasiat ya atau respon biologis tubuh kita gitu kan. Tadi kan sudah saya jelaskan dalam Simplicia itu ada suatu senyawa-senyawa aktif yang itu bertanggung jawab terhadap khasiat. Nah, jadi spesifikasi Simplicia itu diperlukan ya yang mencakup misalnya jenis Simplicianya, kemudian kadar zat aktif di Simplicia itu berapa, kemudian senyawa kandungan dalam Simplicia itu apa saja dan seterusnya. Nah, makanya itu perlu mutu dari Simplicia itu perlu dijaga seperti itu ya. Jadi
seperti saya sudah terangkan kemarin, Simplicia atau tanaman, kalau misalnya dia itu tumbuh di tempat yang satu dan di tempat yang lain, itu mungkin ya, sangat mungkin sekali terjadi variasi kadar zat aktif di situ. Karena apa sih? Karena kalau Simplicia tumbuh di tempat satu dan tempat lain, banyak sekali yang mempengaruhi pertumbuhan si tanaman itu, ya enggak? Misalnya iklim, ya, kemudian jenis tanahnya, misalnya dia dipupuk atau enggak, ya kan, dipanennya kapan, ya kan. Nah, itu kan sangat-sangat berpengaruh terhadap kadar dari zat aktif yang ada di Simplicia tersebut. Nah, jadi sangat penting sekali faktor-faktor itu untuk dikendalikan sebisa mungkin, gitu ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita juga akan nanti menyinggung tentang pasca panen Simplicia. Nah, seperti tadi ya, saya kan tadi kan ngomong tentang Simplicia ditanam di tempat A dan tempat B itu bisa terjadi variasi kadar. Nah, jadi Simplicia itu sumbernya kan ada yang berupa tanaman liar dan juga ada yang berupa hasil budidaya. Nah, jadi kalau misalnya mengacu dari pernyataan saya tadi, menurut kalian mana sih yang lebih baik, dari tanaman liar atau hasil budidaya? Ya, saya kan tadi kan bicara tentang bagaimana kita harus mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Misalnya tadi yang iklim, ya, jenis tanah, dipupuk atau enggak, ada misalnya serangga patogen atau bakteri patogen atau tidak. Nah, itu kan berpengaruh. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengendalikan faktor-faktor tersebut? Yaitu dengan cara ya memang yang dibudidayakan, ya kan? Karena kalau budidaya kita bisa mengendalikan ya. Oh, ini saya pupuk semua. Kemudian kalau cuacanya kan mesti sama ya iklimnya ya, pasti kan itu karena tumbuh di satu tempat. Kemudian jenis tanahnya juga pasti sama. Kemudian perlakuannya misalnya disiram tiap berapa kali sehari. Kemudian dikendalikan juga, oh jangan sampai ada ini namanya mikroba atau serangga yang mengganggu gitu kan. Nah, karena itu pasti dari hasil budidaya itu lebih baik gitu ya. Jadi seperti saya katakan kemarin, saya bilang di kuliahnya mana ya? Saya kadang lupa. Nah, misalnya kita mau mengumpulkan seperti ini tanaman apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang buat stimulo itu ya, meniran ya, meniran. Misalnya kita kumpulkan ada yang dari rumahnya Pak RT, ada yang dari rumahnya Bu RW dan seterusnya kan nggak mungkin ya. Nah, makanya kita budidayakan. Selain itu, kalau misalnya liar, kalau misalnya kita secara sembarangan ngambilin di tempat A, kemudian tempat B, nah nanti kalau semua industri obat tradisional di Indonesia melakukan itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, pasti kan lama-lama tanaman ini akan habis, ya, dan bahkan punah gitu ya takutnya. Nah, makanya lebih baik itu kita budidayakan, ya, kita tumbuh kembangkan supaya dia itu stoknya itu tetap terjaga seperti itu ya. Nah, itu tadi saya bicara sedikit tentang budidaya tanaman obat ya, yang mana tanaman obat ini nanti akan menjadi suatu Simplicia. Nah, setelah melewati proses budidaya, nah pasti Simplicia itu melewati proses pasca panen. Pasca panen itu apa sih? Berarti kan setelah dia dipanen. Setelah dia dipanen, tanaman itu untuk menjadi Simplicia itu diapain? Masih ingat nggak? Ya, nah, supaya dia bisa menjadi Simplicia itu melewati proses-proses ini ya, masih ingat ya? Disortasi dulu, dicuci, kemudian misalnya dipotong-potong, dikeringkan, disortasi lagi, dikemas, disimpan gitu ya. Nah, ini yang namanya proses pasca panen dari tanaman obat ya. Nah, setelah dia melewati proses pasca panen ini, dia menjadi sebuah Simplicia. Nah, dia itu akan diolah, misalnya kalau tadi Simplicianya kemudian diekstrak, terus misalnya atau dibuat tablet dan kapsul, dia akan melewati proses pengolahan. Ya. Nah, dan dari proses pengolahan ini diharapkan itu akan menghasilkan produk obat tradisional yang berkualitas, layak konsumsi, bahkan harapannya bisa menjadi komoditi ekspor gitu ya. Nah, makanya kita sangat perlu sekali ya namanya standarisasi itu kan menjamin mutunya secara konsisten gitu ya, supaya mutunya tuh konsisten. Makanya kita perlu mengendalikan proses-proses ini, harus benar-benar gitu ya. Kayaknya bikin obat
di industri obat yang biasa ya, obat kimia, itu kok sangat-sangat ketat ya. Sama ternyata di pembuatan obat tradisional itu seperti itu. Karena pemerintah itu harapannya obat tradisional ini tetap terus lestari gitu ya. Jadi tetap terus terjaga karena ini warisan nenek moyang kita. Jadi sekarang bagaimana cara kita membuat obat tradisional itu atau tanaman obat itu istilahnya naik kelas gitu ya, dengan menjaga mutu, menjaga khasiat, keamanan. Nah, jadi levelnya itu supaya bisa ya mungkin setara ya dengan obat-obat kimia seperti itu. Ya, walaupun prakteknya memang belum demikian ya. Nah, kemudian tentang pasca panen ya, pasca panen atau yang tadi saya sudah sebutkan sortasi, pengeringan dan seterusnya. Nah, pengelolaan pasca panen tanaman obat itu merupakan perlakuan yang diberikan kepada hasil panen ya, namanya juga pasca panen ya kan, berarti kan setelah dipanen dia itu diberi perlakuan ya tadi, jadi sortasi dan seterusnya. Nah, supaya produknya itu kalau dia langsung dikemas menjadi produk, nah supaya produknya itu siap dikonsumsi ya, atau kalau dia menjadi bahan baku, nah berarti bahan bakunya itu juga menjadi bahan baku yang bagus untuk kemudian diolah menjadi produk obat tradisional. Nah, tujuannya itu apa kok harus dilakukan pasca panen tadi ya, pasca panen yang ini tadi ya. Nah, ini harus dilakukan dengan baik itu supaya apa gitu ya. Nah, untuk melindungi bahan baku dari kerusakan ya, atau dengan kata lain seperti yang sudah kita bahas, untuk menjaga kestabilan ya. Nah, kalau dia itu tetap stabil, kualitasnya bagus, nah nanti bisa mempertahankan mutu gitu ya. Dan juga kalau misalnya dia itu stabil, mutunya juga bagus ya, pasti akan ada yang namanya keseragaman senyawa aktif. Ya, jadi niscaya juga senyawa aktif yang terkandung di dalamnya juga tidak gampang rusak gitu ya. Nah, tadi seperti sudah saya singgung, senyawa aktif hubungannya adalah dengan khasiat. Nah, yang kedua, nah tadi ya juga bisa menjamin ketersediaan bahan baku ya. Jadi istilahnya kita bisa mengontrol ketersediaan bahan bakunya dalam jumlah cukup dan juga berkelanjutan. Nah, ini juga tadi kontribusi dari budidaya ya. Tadi kan kalau dibudidayakan juga ketersediaan bahan bakunya itu akan terus terjaga seperti itu. Nah, belum ini ya saya akan bahas dulu sedikit tentang pasca panen. Nah, nanti akan saya berikan materinya. Ini nanti kalian bisa membaca sendiri tentang penanganan pasca panen itu seperti apa. Karena mungkin selama ini kalian hanya mengandalkan slide dari saya ya. Jadi jangan menjadi sarjana slide ya. Nanti belajar itu cuma dari slide-nya dosennya doang gitu. Nah, kalian juga harus mengenal sumber-sumber lain, literatur-literatur lainnya. Makanya ini saya berikan sumber-sumber yang membahas lebih rinci ya tentang bagaimana sih misalnya di suatu industri ya kita tuh melakukan pasca panen tadi dengan baik ya. Nah, ini tadi ada seperti ini, sarana prasarananya itu harus seperti apa ya. Kemudian sumber daya manusianya bahkan diatur ya. Misalnya seperti ini, bangunannya harus bersih, higienis, peralatannya harus tidak beracun, bersifat inert dan seterusnya. Nanti bisa kalian baca sendiri di sini. Kemudian SDM itu sangat berpengaruh juga ya, gitu. Misalnya SDM-nya tuh juga harus terlatih. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita tidak punya keterampilan di situ, kemudian tidak pernah diadakan pelatihan, langsung orang itu terjun di dunia kerja gitu ya. Nah, pasti kan di situ ada pelatihan dulu untuk handling si Simplicia ini. Kemudian keamanannya juga ya. Nah, jadi ini yang paling ideal seperti ini ya. Jadi kalau kita bayangan kita orang berangkat ke pabrik atau industri obat, apakah dia di dalam atau kalau masuk di ruangan produksi itu tetap pakai baju baju yang dia berangkat ya? Jawabannya enggak ya. Nah, itu ada seragam khusus, pakai masker, pakai
glove, kemudian alas kakinya seperti apa, itu semua sudah diatur. Kemudian kebersihannya. Nah, kemudian di sini juga diberikan gambaran-gambaran ya. Nah, ini proses sortasi basah dari suatu simplisia. Jadi sebelum dia dicuci dan dikeringkan, dia disortasi dulu ya awalnya untuk memisahkan bahan-bahan pengotor atau memisahkan simplisia yang lain mungkin yang menempel di simplisia tersebut. Jadi kalau misalnya panen itu kan kadang-kadang keikut rumput dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang dari bahan bakunya seperti ini, disortasi personelnya ya. Nah, kemudian ini yang sudah disortasi ya. Nah, kemudian dicuci itu seperti apa menggunakan bak-bak cuci seperti ini. Nanti kalian bisa melihat gambar-gambar ini mungkin akan lebih memberikan gambaran ya. Dulu kita sudah tahu tentang bagaimana cara membuat simplisia. Nah, cucinya itu pakai air mengalir, gitu kan. Nah, kemudian ditiriskan dulu ya, ditiriskan, dirak-rak seperti ini setelah pencucian. Kemudian baru setelah itu dipotong-potong atau diubah bentuk. Kalau buah ya berarti misalnya dikupas dan seterusnya. Nah, itu menggunakan mesin ya, jadi menggunakan mesin pemotong seperti ini. Ya, nah itu ternyata semua kalau misalnya sudah canggih, ya itu menggunakan mesin seperti ini. Kecuali kalau misalnya dia industrinya masih yang sederhana gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia simplisianya kayu, itu bukan dipotong-potong tapi diserut ya, diserut seperti ini menggunakan alat ya, alat penyerut. Nah, kemudian dikeringkan, bisa dikeringkan secara alami seperti ini, diangin-anginkan ya dengan misalnya sinar matahari langsung, atau dulu kalau kalian sudah pernah praktek juga misalnya ditutup dengan kain hitam dan seterusnya ya. Nah, seperti ini pada rak-rak pengering. Nah, atau misalnya dengan cara buatan yaitu menggunakan oven. Ya, yang saya bilang dulu ovennya bukan oven untuk bikin kue kayak di rumah ya, bukan ya. Jadi pakai lemari pengering seperti ini. Ya, ini dijaga suhunya berapa, ini kan ada pengaturannya. Suhunya berapa, kelembapan, kemudian sirkulasi udara, dan seterusnya. Jadi keringnya itu bukan cuman, apalagi kalau simplisinya numpuk-numpuk gitu kan, ya. Jadi keringnya bukan hanya bagian atas aja gitu ya, tapi bagian bawahnya juga, dan keringnya itu merata. Apalagi kalau kita mengeringkan rimpang seperti jahe dan seterusnya di dalam lemari pengering seperti ini, kalau kita tumpuknya terlalu banyak, nah itu malah takut ada yang nggak kering. Seperti ini, bisa juga menggunakan blower. Nah, kemudian disortasi kering ya, benar-benar teliti sekarang seperti ini. Dipilah-pilah lagi mana yang ada pengotor atau tidak. Kemudian dikemas menggunakan, kalau ini kemasan plastik. Kemudian setelah itu disimpan di dalam rak-rak seperti ini, setelah dia dikemas dengan baik, disimpan rak seperti ini, raknya ada tulisannya, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya, nanti kalian silahkan membaca dan melihat-lihat gambar di sini supaya bisa punya gambaran. Kalau ini industri yang kayaknya sudah lumayan besar ya untuk dia pembuatan simplisianya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ada seperti studi kasus di sini. Ya. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman ini ya, yang misalnya nanti nomor ganjil, belakang NIM-nya itu belakangnya ganjil, nanti silahkan mengerjakan studi kasus 1, yang genap nanti mengerjakan studi kasus 2. Nah, nanti akan saya buatkan di Elena. Nah, di sini ada 2 buah kasus ya. Jadi studi kasus yang pertama, nah, Anda seorang apoteker penanggung jawab pada industri kecil obat tradisional yang memproduksi berbagai macam produk jamu. Jadi kalau ada industri kecil obat tradisional tuh, dia punya apoteker penanggung jawab juga ya. Nah, jadi suatu hari ada beberapa staf yang baru bergabung ke industri tersebut, tepatnya di divisi pasca panen tanaman obat. Nah, staf tersebut berlatar belakang farmasi, tapi belum punya pengalaman sama sekali dalam pasca panen tanaman obat. Jadi misalnya kayak fresh graduate gitu ya, jadi kan belum punya pengalaman sama sekali ya, paling kalau praktikum gitu doang.
Nah, hal konkret apa yang harus Anda lakukan sebagai apoteker penanggung jawab supaya kegiatan pasca panen itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi ini tolong nanti dijelaskan sedetil mungkin. Ini nanti staff yang baru tadi harus diapain gitu kan. Kalian kan di sini sebagai istilahnya pemimpin ya, leadernya ya, penanggung jawab. Nah, di situ kalian punya bawahan atau staffnya tadi. Apa yang harus Anda lakukan supaya kegiatan pasca panennya itu bisa terus berjalan dengan lancar. Nah, misalnya staffnya tadi harus diapain? Digojlok dulu apa diapain? Ya, nanti silakan dijelaskan. Kemudian untuk studi kasus yang nomor 2, ya, masih terkait dengan studi kasus pertama, jadi Anda masih sebagai apoteker penanggung jawab. Nah, ternyata ada 2 produk jamu yang Anda produksi, yaitu jamu temulawak yang berupa serbuk seduhan, dan juga jamu ekstrak pegagan yang berupa tablet. Nah, kedua-duanya mengalami kontaminasi jamur sebelum jamu tersebut dipasarkan. Ya, jadi setelah dia tuh menjadi produk, loh, ternyata kok ada jamurnya ya di produk saya ya. Wah, ini berarti bermasalah kan. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan sebagai apoteker penanggung jawab untuk menghadapi masalah ini gitu ya. Jadi tolong dijelaskan secara detail. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah tetap dijual? Nekat aja dijual gitu atau seperti apa ya, tolong nanti silahkan dijelaskan ya. Oke, itu saja, mungkin nanti akan saya buatkan forum diskusinya di Elena, di situ kalian bisa menjawab dulu, kemudian nanti juga bisa menanggapi atau menyanggah jawaban dari teman kalian seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah pada minggu ini, cukup sekian. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali ke standarisasi Simplisia yang lain ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.